Selamat datang di sebuah negara yang dicap oleh Microsoft sebagai pemilik netizen paling barbar di dunia. Dan kenapa netizen paling barbar di dunia? Karena sistem pendidikan kita gagal mendidik netizen. Nah, terus apa? ingat tidak tempatnya? Enggak, yang kemarin. Yang lain pun nggak tahu. Hari ini. Ini Kang Rizky itu ketua forum guru bersertifikasi sekolah negeri. Kang Asep Kang Asep itu lembaga nasional pendidikan. Belakang kanan katanya? Atau Hanin sama Hanin ya Hanin. Ini Kang Ahyat ini. Kang Ahyat ada ininya organisasi pemerintah saja umum. Obat ini. Pasar reformasi. Terus ada guru senior. 100 tahun umur. Ya guru dari tahun 10 tahun. Terus Pak Iwan ini forum Jadi IKA sebenarnya ketua lembaga advokasi guru. Jadi saya melakukan somasi teh hanya melaksanakan tugas dari dia sebagai apel bentar orang disebut digawe. Ya. Teman-teman diskusinya udah mulai sekarang. Bapak Ibu sekalian, kita akan coba mulai. Ini sebenarnya saya menginginkan ke ke teman-teman guru itu untuk mengirimkan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Ini acara yang spontan. Saya perkenalkan diri, Najib, pengurus IKUPI, Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia. Kemarin di grup muncul sebuah link berita dari medianya Kang Rifa, mana Kang Rifa? Dari Cimahi.pikiranrakyat.com yang isinya tentang somasi untuk guru gembul, yang narasumbernya adalah Kang Asep Maung. Jadi karena kita suka ngobrol, ngopi, ngadu bako, ya sebelum kemana-mana kita diskusikan saja. Saya menyampaikan di grup IKUPI tidak akan menghalangi seseorang yang akan mempermasalahkan secara hukum. Tetapi sebelum masuk ke ranah hukum, alangkah baiknya kita diskusi, kita obrolkan. Kalau selesai secara duluran oke, kalau selesai harus di meja hijau oke, nggak masalah. Yang penting kita semua berdiskusi, berdinamika. Kemudian karena IKUPI yang pertama kali mengundang guru gembul terkait kompetensi guru, yang kemudian dikutip, yang kemudian menjadi acara berita satu spesial di televisi, yang kemudian teruskan di kanal YouTube-nya Berita Satu, kemudian itu menjadi viral, berkembang kemana-mana, potongannya banyak beredar. Nah, karena itu ketika diskusi itu menjadi ramai, menjadi meluas, maka secara moral IKUPI merasa berkewajiban untuk menebusnya, untuk membayarnya. Mari kita hadirkan bersama-sama, biar semuanya clear. Ini forum diskusi, walaupun kita berangkat dari adanya aduan, adanya somasi dari kelompok aktivis pendidikan, tapi ini adalah diskusi yang murni untuk mendorong, membangun, melihat lebih besar, melihat lebih jelas tentang kompetensi guru kita di Indonesia. Terlebih alumni UPI itu sebagian besar memang berprofesi sebagai guru, dan yang di depan ini juga guru dan pengamat pendidikan. Ada guru yang tos terbirit Kang Iwan Hermawan, ada guru gembul, ini yang tidak boleh disebutkan namanya. Ada kemudian Kang Ayat, pemerhati pendidikan, ada Kang Rizky ini guru mewakili dari perwakilan guru bersertifikasi sekolah negeri ya. Dan ada vokalis utama yang memunculkan, meramaikan di medianya Kang Rifa, Kang Asep Maung. Kang Asep Maung ini beberapa kali ketemu di acara distrik ya kita. Ya, alhamdulillah sekarang kita bertemu. Nah,
Tanpa menunda banyak waktu, karena kemarin juga perencanaannya kita hanya beberapa jam. Begitu muncul diskusi, saya tawarkan mau nggak kita hadirkan di IKA, dan kebetulan semua mau. Maka kita langsung akan memulai diskusi ini dari pengusung atau kelompok atau perwakilan yang menyampaikan somasi itu. Walaupun topik besarnya adalah menyoal kompetensi guru, karena subjek yang dipermasalahkan soal kompetensi, maka saya persilakan untuk mengawali diskusi ini Kang Iwan Hermawan, Forum Aksi Guru. Walaupun bagi IKUP tentu kitos the play. Kang Iwan juga pengurus IKUP. Jadi ini alumni UPI bersama alumni UPI dan bersama masyarakat pendidikan. Insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Maka Kang Iwan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, selamat berjumpa. Kalau datang dengan Iwan Pagi, saya lebih terkenal daripada Iwana, terkenal Pagina. Karena saya aktif di Pagi. Ya, paginya. Kedengar tahu. Masuk nih, cek. Masuk. Oke. Kurang kedengar. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Iwan Hermawan, Ketua Forum Aksi Guru Indonesia atau singkat Pagi. Tapi saya pun sebagai Ketua Lembaga Otonom di IKUP, yaitu Ketua Lembaga Advokasi Guru Alumni UPI. Sehingga saya secara pribadi atau kami melakukan gugatan, ini bagian dari tugas kami sebagai Ketua Lembaga Advokasi UPI. Kalau saya bekerja, kata Sekjen, apa kerjaan Iwan cuma dilantik. Nah, jadi akhirnya saya melaksanakan itu sesuai dengan peran saya. Selain itu, saya juga sekarang posisi saya sebagai koordinator Gerakan Pilih Guru Pemilu 2024. Nah, itu Gerakan Pilih Guru. Kami sedang mengangkat derajat guru Indonesia untuk dipercaya oleh masyarakat pada 2024. Dan kami dorong semua guru-guru pensiunan atau PNS untuk maju sebagai legislatif, eksekutif, dari mulai presiden, menteri, menjadi gubernur, kepala dinas sampai eksekutif dari DPR, DPRD. Kita dorong guru-guru ini menjadi anggota eksekutif. Mudah-mudahan ada perubahan ke depan, karena sekarang kan susah. Nah, makanya harus ada kepercayaan masyarakat guru itu untuk jadi legislatif dan eksekutif. Ini gerakan saya yang sedang dimulai, dan banyak alumni IKUP, alumni UPI yang sudah mendaftar untuk siap didukung tiap daerah. Banyak kan alumni UPI, tinggal suaranya guru bersatu aja. Tetapi gerakan kami itu merasa terganggu dengan apa yang disampaikan oleh saudara kami guru gembul. Wah, jangan-jangan ada perubahan pemikiran di masyarakat. Toh guru juga tidak berkompeten, UPI tidak berkompeten, sehingga nggak usah lah. Itu saya kira yang melandasi kenapa saya langsung bereaksi tentang kenapa apa yang disampaikan oleh saudara kami guru gembul. Itu yang latar belakang kenapa kami sangat bereaksi. Itu. Berikutnya, ya, kami melihat kalau dikatakan bahwa guru tidak berkompetensi, guru gajinya kecil dan penyebabnya UPI, kami tidak terima. Karena itu over generalisasi, digeneralkan, dioper gitu kan. Padahal tidak begitu. Saya kira banyak guru yang berhasil, ada yang jadi menteri dari UPI pun, jadi menteri, jadi jenderal, ada pula guru yang jadi gubernur ke depan, nah, atau jadi pejabat penting itu dari UPI. Termasuk UPI menghasilkan seorang YouTuber yang berhasil. Ini orangnya. Berarti UPI itu kata siapa? Ini buktinya. Gitu. Dan guru-guru di SMA tertentu lah disebutkan. Dia berkompeten menghasilkan. Kalau gurunya itu sebulan dapat gaji segitu, ini mah sehari. Ini perbandingan, sehingga guru itu, ini ada gurunya udah umurnya hampir 100 tahun, gurunya pada Darusada, gurunya di Ridwan Kamil. Ini yang menghasilkan. Nah itu, jadi maksud saya ya jangan di generalisir. Dan tidak hanya UPI yang mendidik guru itu, banyak LPTK lain yang mendidik UPI. Jadi analoginya beginilah, kalau di koran, karena saya baca juga ada alasannya kenapa ngomong gitu, karena di koran. Kalau di koran dikatakan Bandung macet, apakah Bandung semua macet? Lembang enggak kok? Atau Ujung Berung?
Kalau Bandung itu dikatakan banjir, nggak semua Bandung banjir. Jadi kalau di generasi orang terpengaruh, masyarakat itu terpengaruh, guru itu. Nah, UPI itu, nah saya kira itu yang. Jadi kalau hanya tadi jangan sepotong-potong ya, tetapi masyarakat berpendapat seperti itu. Jangan-jangan jadi masyarakat tidak percaya lagi kepada UPI, tidak percaya lagi kepada kepada guru. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan gaji guru kecil, itu kata koran, itu kata lembaga asing. Nyatanya tidak begitu. Guru itu tidak semua gajinya kecil, ada yang besar. Saya besar kok. Saya besar. Nah, saya bukan. Saya sebagai guru PNS itu saya dapat 5 juta tunjangan pokok, tambah tunjangan profesi 4,5 juta, tambah tunjangan dari gubernur, tambah sebagai wakasek itu dari golongan. Dari golongan saya dapat 15 juta. Dan dari gelasan kan bisa nyampe taksi sesat. Karena saya waktu di sekolah cukup. Tapi sekarang gelasan saya hilang dan gaji saya udah pensiun hanya 4 juta hidup. Jadi itu besar Pak. Nah, tapi jumlah guru itu ada 4 juta. Jumlah pilot hanya 7.000 kan? Jumlah dokter hanya 151. Bayangkan kalau guru berkompetensi seperti dokter 4 juta kali 90.000, bangkrut pemerintah Indonesia. Gak bisa baik. Untuk bayar tunjangan profesi saja 90 triliun. Sri Mulyani panas tiris lah membayarnya, sehingga ada moratorium guru jadi PNS. Guru tadi angkat guru P3 kalah biar gajinya kecil. Karena berat kalau guru gajinya 90 juta. Jadi kecilnya gaji guru bukan karena kompetensi. Karena pemerintah tidak akan mampu membayar guru 4 juta dengan sebesar gaji pilot. Ini logika seperti itu menurut saya. Jadi jangan terlalu disamakan. Jadi pilot pun, guru pun, pilot pun ya saya kira tidak semua segitu. Oke, sedikit lagi. Ya. Satu poin lagi terakhir. Jadi artinya jangan terakhir bahwa guru gembul itu kalau di Persib itu sebagai pengamat sepak bola. Bebas lah, mau ngomong apapun bebas, karena pengamat, tidak apa-apa. Tetapi saya dan ini Rizky, ini pemain sepak bola yang berkeringat, capek, kayak ngagolkan hese di kekea aku pengamat. Nah, artinya sah-sah saja. Tetapi kalau bobotoh Persib, pengamat Persib mengatakan Persib butuh di tenggelam di stadion. Karena Persib lain, guru punya kita, guru punya kita. Guru, negeri ini dibidangi oleh guru, Soekarno, Hatta, Sudirman guru. Jadi, kalaupun kritik-kritiklah pemerintah yang menyebabkan jangan gurunya, jangan Persibnya, ngamuk, ngamuk bobotoh. Itu dari saya. Terima kasih. Hidup guru. Hidup. Terima kasih. Pak Guru Iwan, sekarang lebih kenal sebagai Abah Iwan ya. Abah Iwan ini karena ada yang bertanya di chat nih, jumlah chat sekarang yang sudah di atas 600. Itu siapa yang sedang ngomong? Nah, saya sampaikan nih untuk teman-teman yang mengikuti melalui kanal YouTube, tentu karena diikuti dari seluruh secara global ya. Ini yang nonton ada 663 yang nonton live sekarang. Mbah Iwan ini merupakan aktivis guru di Bandung, di Jawa Barat, bahkan secara nasional. Secara resmi Ketua Forum Aksi Guru Indonesia. Nah, 2 tahun terakhir jadi sudah pensiun ya. Tugas terakhir di SMA 9 di Kota Bandung. Oke, jadi itu yang penasaran siapa yang sedang berbicara. Terima kasih. Saya menangkap Abah Iwan ini intinya kecewa karena penilaian bahwa guru tidak kompeten itu seperti mendowngrade citra guru. Over generation. Ya, padahal Pak Iwan sedang berjuang mendorong menaikkan kelas guru dengan melalui gerakan pilih guru untuk 2024. Jadi guru-guru yang tertarik berkiprah secara politik didorong untuk kontestasi di dalam pemilihan legislatif begitu ya. Dan ini diperkirakan berdampak kurang baik terhadap citra itu, begitu kan? Takut ya. Oke. Nah, kalau Pak Iwan guru pensiunan, sekarang saya akan
minta Kang Rizky. Kang Rizky ini nama lengkapnya Rizky Safari Rahmat, guru muda, secara resmi ketua forum guru bersertifikasi sekolah negeri. Kang Rizky ngajar di mana sehari-hari, Kang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngajar di SMA Sudan. Oh, di SMA Sudan Bandung. Anak yang dari Bandung. Oke, Ini gurunya dulu, saya gurunya sendiri. ya, saya lihat Kang Rizky ini yang pertama ikut mengajukan somasi, yang kedua memprakarsai gerakan petisi di Change of ONP ya. Jadi di Change sudah terkumpul berapa kan sekarang? Sekitar 300-an. 300-an ya untuk somasi guru-guru. Oke, Kang Rizky, kenapa Anda ikut atau menganggap ini perlu ada tindakan somasi untuk guru gembul terkait pernyataannya itu? Padahal kalau saya baca beritanya misalnya itu diambil dari potongan pernyataan sebuah reel atau video pendek kayak gitu. Atau Anda sudah menonton keseluruhan sebenarnya? Maka Kang Rizky langsung disampaikan menontonnya langsung kepada orang juga ya. Pastinya ketika ramai di reels itu, ya mungkin kami pun sama mengcek dengan sumber utamanya di mana. Jadi saya pun menyimak video penuhnya. Pastikan kalau melihat kolom komentarnya guru gembul ini, mungkin yang berkomentar itu hanya melihatnya separuh gitu. Akhirnya kita menonton full. Nah, di sini kan masalahnya berkaitan dengan kesejahteraan guru, atau misalnya guru-guru kenapa sih digaji sangat murah atau sangat rendah? Karena guru-gurunya tidak berkonten. Saya setuju dengan Abang Iwan. Jangan terlalu menggeneralisir gitu, guru-guru yang ada di Indonesia, apalagi mengenai pendidikan yang ada di Indonesia. Kita jangan membandingkan Indonesia dengan Malaysia atau Singapura, karena pemerataan pendidikan pun belum merata, apalagi mengenai gurunya. Bicara tentang guru, tadi Abang Iwan sebutkan ada 4 juta, 52%-nya itu PNS. Kemudian sisanya mungkin honorer ya, ada yang K3K, honorer pun terbagi-bagi, ada GTY, ada honorer daerah, ada honorer profit sekolah yang diangkat oleh kepala sekolah. Jadi saya bukan berarti merupakan guru yang baper, kayaknya guru baper gitu, bahwa kenapa harus membuat petisi online gitu kan. Yang di hal ini bukan kita anti kritik juga kalau kita tidak berkompeten gitu ya. Apakah standarisasi kompetensinya itu belum berkompeten, tidak berkompetensi itu di level mana gitu? Karena kan kita ketahui ada undang-undang guru dan dosen itu pasal nomor 14 tahun 2005 pasal 8 bahwa guru itu wajib memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 gitu ya. Kemudian 4 kompetensi, pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian, termasuk wajib memiliki sertifikat pendidikan. Saya merupakan bagian dari guru yang dulunya dari pendidikan guru juga, lulusan LPTK walaupun bukan di UPI, tapi saya pendidikan profesinya di UPI gitu. Dan saya merasa pernah dilatih gitu. Artinya kalau pernah dilatih, artinya guru tersebut memiliki pengalaman belajar untuk mendapatkan kompetensi guru yang diharapkan. Mungkin maksud di sini ingin kita pertanyakan, apakah tidak memiliki kompetensi sama sekali guru itu gitu ya? Di level mana guru yang tidak memiliki kompetensinya gitu ya? Kemudian saya ingin menyarankan, janganlah mengevaluasi seluruh guru, menggeneralisir seluruh guru tidak berkompeten, apalagi yang gajinya sangat murah. Kasihan gitu. Mereka sudah digaji tidak layak, dikatakan kualitasnya juga tidak layak gitu. Jadi mana yang harus menjadi fokus pemerintah, antara kesejahteraan guru atau kompetensi guru? Syukur sekarang ada guru honorer. Kebayang kalau misalkan tidak ada guru honorer, karena kita darurat kekosongan guru, pemerintah itu butuh 1,3 juta guru tahun 2024. Tapi diisi oleh honorer. Artinya kalau tidak ada guru honorer, mungkin pendidikan kita akan lumpuh. Itu mungkin ya. Kemudian alur seleksinya. Jadi forum diskusi ini mungkin nantinya kita ingin melihat harus seperti apa sih alur seleksi guru itu yang berkompeten gitu ya. Jangan juga misalnya aib guru gitu ya, misalnya kalau guru tidak berkompeten kan ini jadi mendegradasikan guru gitu. Anggapan opini masyarakat, oh ya wajar guru dibayar murah karena tidak berkompeten. Tapi kehadiran pemerintah sudah hadir dulu tentang kesejahteraan gurunya gitu. Saya dulu ketika menjadi guru honorer sudah tersertifikasi, masih tidak mendapatkan tunjangan profesi guru. Karena apa? Karena tidak memiliki SK dari gubernur atau tidak memiliki SK dari pemerintah daerah. Akhirnya kita melakukan perjuangan dengan Abang Iwan gitu ya, melakukan perjuangan menuntut kepala daerah harus memberikan SK. Kami yang sudah istilahnya saya merasa dilatih untuk memiliki kompetensi itu,
masih tidak dihargai secara kesejahteraannya. Jadi di sini kami mengajak guru gembul untuk sama-sama kita perjuangkan nasib guru ini, baik secara kesejahteraannya maupun terhadap kompetensinya. Itu mungkin dari saya. Ya, ayo modal kabur-kabur. Aku nuhun Kang Rizky. Sebenarnya Kang Rizky yang buat keberatan itu, ketika guru dianggap tidak kompeten itu karena salah tata kelola guru dalam hal ini pemerintah atau seperti apa sebetulnya? Iya, cakupannya gitu. Misalkan kalau berdasarkan UKG tahun berapa gitu? Apakah pemerintah melaksanakan UKG Secara prioritas Iya. gitu saya. Siapa yang di UKG-nya? Apa seluruh guru? Kalau misalnya guru PNS, oke, karena dia sudah dapat standarisasi gaji. Tapi kalau guru honorer juga dievaluasi, sudah kesejahteraannya kurang, dianggap tidak memiliki kompetensi gitu. Gitu. Jadi ini Kang Rizky ini membantah sebutan atau tudingan guru tidak kompeten atau mengakui tetapi kesalahannya bukan pada guru, pada pengelola atau Banyak ketidakmampuan faktor, pengelola. banyak faktor. Jadi makanya diskusi ini kita coba rinci lagi faktornya apa saja gitu. Dan jangan juga menganggap bahwa guru itu tidak berkompetensi sama sekali gitu. Di level mana guru itu tidak berkompetensi? Kalau taruhlah kita Kang Rizky akan membantah soal tidak kompetennya guru, kira-kira ada data nggak kita yang menunjukkan bahwa guru Indonesia itu sebenarnya kompeten? Kira-kira ada nggak kita bisa menemukan itu di mana barangkali? Ya, ada karena standarisasinya gitu kan. Artinya mungkin pemerintah ini baru mengeluarkan kualifikasi S1 minimal terus memiliki serti. Nah, ini juga masih terhambat. Untuk sertifikasi guru itu kan menjadi profesi yang khas, makanya guru ini harus sertifikasi. Nah, pemerintah itu belum sanggup mensertifikasikan semua seluruh guru. Oh jadi kalau diukur berdasarkan sertifikasi guru bisa dianggap sebenarnya guru sudah kompeten sehingga dia berhak mendapatkan tunjangan profesi. Oke, yang pertama tentu dari pendidikan kan. Nah pendidikan salah satu kompetensi guru itu kan kompetensi akademik ya, kompetensi dalam pendidikan profesional. Oke, terima kasih Kang Rizky. Nanti kita akan teruskan, Kang Iwan juga nanti kita akan teruskan. Saya perhatikan, kita simak. Yang jadi objek yang dibuat itu kan karena generalisasi. Dianggap guru gembul dianggap menggeneralisasi bahwa guru tidak kompeten. Jadi sebenarnya poinnya di situ saja. Over generalisasi. Oke, jadi sebenarnya tidak membantah tidak kompeten, tapi generalisasinya yang dibantah. Ya. Di sini juga misalnya ada kalau saya baca yang menjadi surat somasinya itu dianggap guru gembul itu menyampaikan asumsi bukan berdasarkan data. Nah, saya ingin bertanya langsung sekarang mumpung kita semua hadir, apakah yang disampaikan guru gembul itu asumsi atau data atau pengalaman pribadi misalnya? Nah, kita akan coba berikan kesempatan. Kita minta Kang guru gembul yang namanya tidak boleh disebutkan itu untuk menyampaikan. Sudah menyiapkan paparan kalau tidak salah untuk bisa disaksikan, jadi teman-teman juga nanti bisa menyampaikan. Mangga Kang Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang tadi berbicara itu lebih dari 44 menit, maka saya izin untuk juga berbicara dalam waktu 44 menit. Karena apa yang saya sampaikan di sini tidak hanya berhubungan dengan somasi, tidak hanya berhubungan dengan gugatan atau hal semacam itu. Kita akan belajar tentang pendidikan, kita akan belajar tentang filsafat pendidikan, kita akan belajar tentang metodologi ilmu dan lain sebagainya. Boleh kamu moderator? Ya. Jadi waktu saya datang ke UPI sebagai mahasiswa, saya itu mendapatkan senior-senior yang paling berpengaruh dalam kehidupan saya. Ada 4 orang senior yang berpengaruh dalam kehidupan saya. Yang pertama itu adalah Kang Najib HS Parino, yang sekarang namanya ganti jadi Kang Najib Hendra SP. Iya. Dulu saya nanya, itu HS itu artinya apa? Handsome. Ya, ini salah satu yang berpengaruh karena dia yang mengajarkan ke saya kekuatan mental. Kemudian saya ketemu sama
Kang Miraj Dodi Kurniawan, yang dari situ saya ditantang untuk belajar metodologi berpikir dan belajar untuk berlogika. Kemudian yang ketiga, saya juga ketemu sama Kang Lukman Amin Basyari yang mencegah saya untuk atau menjaga saya dari siksa api neraka. Kemudian yang keempat itu adalah dengan Kang Triyono Swito yang mengajarkan saya demo, bangkit, lawan, hancurkan tirani. Itu Gurunya saya. oh, itu gurunya. Gurunya saya. Ya, itu demonya itu bangkit, lawan, hancurkan tirani. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan tirani di situ? Salah satu karakteristik dari tirani itu adalah anti kritik. Jadi ketika dikritik, mereka akan menggunakan otoritasnya untuk membungkam kritik itu. Jadi bisa dengan banyak cara, tapi intinya adalah menggunakan otoritas untuk menghentikan kritik. Lalu ketika ini bergulir, sebuah pernyataan, potongan pernyataan saya bergulir, yaitu bahwa kenapa guru dibayar murah karena tidak berkompeten. Kenapa tidak berkompeten? Karena tidak dilatih atau tidak dirancang untuk berkompeten oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Itu kan pernyataannya ya. Nah, lalu siapa yang mengkritik, yang berusaha untuk membungkam kritik saya itu? Berarti jangan-jangan itu adalah orang-orang tirani. Berarti harus dilawan. Saya cari, yang saya kritik pada waktu itu dua. Yang pertama itu adalah Universitas Pendidikan Indonesia, dan yang kedua itu adalah Kementerian Pendidikan Indonesia. Yang ke UPI saya nyari-nyari siapa? Saya berbicara ini bukan hanya di forum itu, saya berbicara juga langsung dengan Pak Rektor. Ternyata Pak Rektor diem-diem aja, baik-baik saja. Tak berapa lama datang Pak Wakil Rektor, Pak Didi, ngobrol sama saya, ngundang saya, ditraktir saya di toko roti, tapi dikasih dimsum. Di obrolan itu ternyata tidak ada sama sekali istilah keberatan, tidak ada istilah apa-apa. Yang diminta oleh Pak Rektor, Pak Wakil Rektor itu adalah, Pak Guru, saya minta bantuan untuk mempromosikan UPI sebagai lembaga pendidikan yang representatif. Kemudian ayo kita bekerja sama di bidang-bidang yang paling mungkin kita ajak kerjasama. Maka saya langsung nanti ke Kang Najib. Kang Najib, saya kan udah minta dari setahun yang lalu. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf ya sekali lagi. Tapi maksudnya gini, saya adalah guru yang sejauh ini di Indonesia paling memiliki pengaruh. Dalam artian guru yang memiliki label guru. Saya punya link, Kang Najib. Saya punya jaringan, saya punya masa, Kang. Silakan manfaatkan itu, Kang, untuk UPI, untuk pendidikan Indonesia, silakan. Saya ngomong itu, Kang Najib ya. Sejak setahun yang lalu, ayo kita apa-apakan. Nah, ternyata bukan diajak kerjasama, disomasi. Nah, tapi gak apa-apa. Ternyata bukan UPI yang tirani. UPI tidak tirani, karena apa? Ketika saya mengkritik UPI tidak membungkam kritik saya. Akhirnya saya nyari ke kementerian. Ternyata di kementerian juga ada ayam, tidak ada teriak-teriak sama sekali. Dalam minggu ini saya 2 kali diundang sama Kementerian Pendidikan Nasional. Yang pertama Selasa kemarin, berikutnya Selasa depan ini. Membahas apa? Pertama, saya diminta untuk meningkatkan atau turut meningkatkan kompetensi guru di bidang digital. Kemarin waktu collab sama Kominfo. Jadi saya diminta untuk menjadi instruktur di sana. Kemudian yang kedua, nanti ada pembahasan tentang filsafat kurikulum merdeka bersama Pak Zul. Ada yang kenal Pak Zul? Itu pusat ya, orang kementerian pusat, langsung di bawah ini Pak Nadi. Ternyata gak jadi masalah. Kemarin saya ngobrol malah ketawa kesana kesini gitu. Ya ngobrol kesana kesini, artinya juga tidak ada riak di situ. Jadi ternyata Kementerian Pendidikan pun bukan tirani, karena tidak berusaha untuk membungkam kritik. Kemudian siapa ini? Ternyata ada orang-orang, bapak ini, dan bapak ini. Oh, ini yang meminta saya untuk mengklarifikasi atau meminta saya untuk mempertanggungjawabkan. Ini, kalau tidak, lah, misalkan seperti itu. Berarti bapak-bapak ini tirani. Ternyata juga bukan.
Karena apa? Karena bapak-bapak ini tidak pernah saya kritik. Kan definisi dari tirani itu, atau bukan definisi, salah satu di antara sekian banyak kriteria tirani itu adalah ketika dia dikritik, dia anti kritik dan dia menggunakan otoritasnya untuk menghentikan kritik itu. Saya tidak mengkritik bapak-bapak ini, tapi bapak-bapak ini meminta saya untuk mengklarifikasi dan meminta pertanggungjawaban atas pernyataan saya. Berarti bapak-bapak ini bukan tirani, tapi bapak-bapak ini adalah orang-orang yang solidaritas terhadap UPI. Karena UPI-nya dianggap digugat, maka mereka maju ke depan. Jadi dalam konteks ini tidak ada tirani. Jadi siapa yang harus saya lawan? Saya kan harus bangkit, lawan dan hancurkan tirani. Siapa yang harus saya lawan? Ternyata yang harus saya lawan itu adalah kesalahpahaman. Jadi dari tadi berbicara lebih dari 40 menit itu ternyata penuh dengan kesalahpahaman, penuh dengan berbagai kesalahpahaman. Karena itu maka saya ingin menyampaikan semacam metodologi ilmu. Jadi nanti kita sama-sama belajar, kita sama-sama belajar di sini agar konten ini bukan hanya untuk konten semata. Saya bilang sama tim saya, bilang sama subscriber saya justru sekarang itu tidak mau penontonnya banyak karena saya pengen fokus untuk mengembangkan channel dulu. Jadi sebenarnya itu adalah urusan yang lain. Kalau saya misalkan ngejar konten saja, saya akan pilih konten-konten yang paling disukai, bukan konten-konten yang paling dibenci. Tapi konten-konten saya itu yang sangat berbahaya bahkan terhadap diri saya sendiri. Saya pernah diancam bunuh oleh beberapa orang. Saya pernah didatangi dan lain sebagainya. Termasuk juga sebenarnya ada banyak sekali dukungan. Termasuk juga dari pejabat-pejabat tinggi. Ya saya tidak usah sebutkan namanya. Tapi maksud saya adalah kalau saya sekedar nyari konten, saya tidak akan berbicara masalah pendidikan. Saya akan pura-pura jadi orang gila, kemudian bikin prank. Betul. Jadi, kesalahpahaman apa yang harus saya perangi di sini? Saya akan jelaskan satu demi satu. Misalkan begini, dalam draft yang disampaikan ke saya itu adalah bahwa bapak-bapak ini keberatan dengan pernyataan saya bahwa guru itu tidak memiliki kompetensi. Kemudian mengajukanlah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa arti kata kompetensi itu adalah bahwa kecakapan, mengetahui, berwenang, berkuasa, memutuskan untuk menentukan atas sesuatu. Artinya ketika saya tidak mengakui bahwa guru itu berkompeten, maka saya menyebut bahwa guru itu tidak mengetahui, tidak berwenang dan sebagainya. Begitu kan ya? Betul ya? Nah ini harus diluruskan. Maksudnya begini bapak-bapak, definisi yang disampaikan oleh KBBI itu adalah definisi normatif. Apa itu normatif? Susah diukur kecuali dengan nilai-nilai norma. Jadi misalkan begini, saya ini langsung kuis-kuisan di sini ikutan semuanya ya. Definisi kompetensi adalah menurut KBBI memiliki kecakapan, mengetahui, berwenang dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan mengetahui? Coba ada yang bisa jawab apa yang dimaksud dengan mengetahui? Saya tahu, ya tahu itu apa? Bapak-bapak yang meminta saya untuk mempertanggungjawabkan apa yang dimaksud dengan tahu? Ada? Lanjutkan aja dulu. Ya kalau misalkan definisi mengetahuinya tidak dipahami bersama-sama, ya susah kita untuk menemukan kesepakatan itu. Ya kan? Apa yang dimaksud dengan mengetahui? Saya jelaskan. Yang dimaksud dengan mengetahui itu adalah adanya informasi dalam benak terkonfirmasi dalam indera. Jadi saya mengetahui Bapak ini adalah ketua FAGI. Dari mana saya mengetahui? Itu ada informasi dalam benak saya itu dan terkonfirmasi secara indrawi. Mata saya melihatnya Bapak ada Pak. Nah, saya mengetahui. Nah, itu sudah masuk ke dalam definisi yang lebih kualitatif. Nah, tapi itu pun belum cukup. Jadi kalau misalkan definisi-definisi yang digunakan di sini itu tidak jelas, maka karena definisi-definisi yang ada dalam KBBI itu normatif, maka kompetensi itu membutuhkan. Jadi dalam kebijakan, dalam regulasi itu membutuhkan takaran, membutuhkan kriteria. Apa kriterianya? Standar kompetensi. Makanya dalam kompetensi itu selalu diikutsertakan standar kompetensi. Untuk apa? Agar definisi yang normatif itu bisa kita takar. Apa yang dimaksud mengetahui? Apakah kalau guru mengetahui bahwa ini dan itu sudah kompeten atau tidak? Kan itu normatif.
agar menjadi dia kualitatif dan kuantitatif dan bisa ditakar, bisa diukur, maka harus ada satu alat penakarnya. Apa alat penakarnya? Uji kompetensi guru atau sertifikasi atau hal yang semacam itu. Jadi ketika akan dapat sertifikasi, itu adalah wujud dari standar kompetensi. Sampai sejauh ini dipahami ya? Penonton di YouTube dipahami, tapi tidak bisa menjawab. Saya jelaskan begitu. Nah, jadi alam yang ada di sini itu memiliki kompetensinya. Karena apa? Karena dapat sertifikat. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita temukan datanya, termasuk juga pertanyaan dari Bapak yang di sebelah. Berapa jumlah guru di Indonesia? Totalnya sekitar 4 juta yang terdata. Dari yang terdata itu 48% memiliki sertifikasi untuk guru SMP. Untuk guru SMK hanya 28% yang memiliki sertifikat. Artinya kurang dari setengah guru kita itu tidak terkonfirmasi kompetensinya. Betul ya? Saya nyalahin siapa di sini? Guru? Tentu saja tidak. Saya nyalahin pemerintah. Makanya ini saya heran kenapa yang meminta pertanggungjawaban saya bukan pemerintah, padahal kritik saya adalah para pemerintah dan kritik saya adalah pada profesor-profesor di UPI. Ketika saya berbicara itu, saya bukan berbicara dalam konteks di YouTube. Akang-akang yang lihat saya berbicara di situ, saya punten pisan ya, saya langsung menatap menghadap profesor-profesor guru besar UPI. Jadi ini sebenarnya adalah kritik langsung saya terhadap pemerintah dan terhadap UPI. Dan kritik itu langsung saya ajukan to the point di situ, bukan demi konten. Saya sebelumnya berbicara dengan Pak Rektor tentang ini juga. Saya sebelumnya setahun lalu dengan Kang Najib, dengan Profesor Hamid Hasan, saya juga menceritakan masalah ini. Percayalah, ide saya sama. Dan tahu atau enggak, saya itu pernah kolaborasi dengan Bapak ini untuk memperjuangkan hal yang sama. Bahwa kenapa guru-guru di Indonesia itu tidak mendapatkan kompetensi yang memadai. Oke, tapi kita bulatkan dulu. Jadi ada sekitar 40% guru di Indonesia yang sudah bersertifikat, atau dalam bahasa yang bisa terstrukturnya itu adalah guru-guru itu memiliki kompetensi 40%. Lalu dari 40% itu mereka berhak untuk ikutan UKG yang tadi dibahas sama kami. Berhak ikutan UKG itu 40% saja, karena kalau yang tidak bersertifikat atau yang tidak memiliki status keguruan itu tentu saja tidak ikutan uji kompetensi itu, atau uji ikutan tapi dalam proses ini ada tahapan ya, dalam tahap seperti itu. Nah, dari uji kompetensi itu akhirnya dinyatakan apa? Dinyatakan bahwa 70% guru di Indonesia tidak berkompeten. Kapan itu? Tahun 2015. Data sebelumnya tahun 2012, berarti 3 tahun sebelumnya, berapa yang lulus kompetensi? Sekitar 12%. Jadi rendah sekali. Lalu kapan uji kompetensi berikutnya lagi? Tidak dilaksanakan. Jadi kritik saya terhadap siapa? Penyelenggara pendidikan. Kenapa mereka tidak menyelenggarakan kompetensi itu? Makanya saya tanyakan. Satu, kenapa guru kita murah, dibayar murah? Karena tidak berkompeten. Dari mana data saya tidak berkompeten? Apakah itu asumsi atau itu penelitian ilmiah? Sekarang saya balik lagi tanya sama kita semua di sini. Silakan jawab. Kita interaksi bebas, sebebas-bebasnya. Apa yang dimaksud dengan asumsi? Dan apa yang dimaksud dengan ilmiah? Ada yang mau jawab? Please, ini biar kita interaksi aja. Biar semuanya tuh sepakat. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang sesuatu yang kita salah pahami bersama, maka kita harus selesaikan dulu di ranah diksi, baru kemudian konsep, baru definisi, kemudian teori. Nah, setelah itu baru kita bisa bersepakat. Nah, sekarang dalam diksi, apa yang dimaksud dengan asumsi dan apa yang dimaksud dengan ilmiah? Ada yang mau jawab? Sokam, enggak, ini bareng-bareng. Tong googling. Enggak, soalnya diksi ini menunjukkan siapa yang berkompetensi. Asumsi, kalau misalnya umumnya itu dugaan atau bisa dikatakan sebagai praduga. Oke, kurang tepat. Saya jelaskan begini. Dugaan itu adalah kita punya anggapan dalam benak sebelum ada realitas yang menjadi pertimbangannya. Itu dugaan. Saya menduga Kang Najib itu galak.
Itu dugaan ketika saya belum ketemu sama Kang Najib. Ketika saya ketemu dengan Kang Najib, Someah. Nah, maka saya berasumsi Kang Najib itu Someah karena sudah bertemu. Jadi apa yang dimaksud dengan asumsi? Asumsi itu adalah dugaan yang sudah dikonfirmasi sepihak dan sementara. Oke, sepihak dan sementara. Itu yang namanya asumsi. Apakah ketika saya mengatakan guru itu tidak berkompeten itu asumsi? Kita lihat lagi apa yang dimaksud dengan ilmiah. Masih ada yang Pemetikannya ilmiah. yang dimaksud dengan ilmiah itu adalah Melalui proses penelitian. Oke, yang dimaksud dengan ilmiah itu adalah sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan. Betul, nuhun disangka. Berarti kita nyambung bahwa yang dimaksud dengan ilmiah itu adalah sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan. Nah, sekarang kaidah-kaidah keilmuan itu bisa disebut sesuai. Itu kenapa? Karena ada metodologi penelitiannya. Jadi, kalau mau disebut ilmiah atau tidak, itu harus dipahami metodologinya apa. Kan gitu ya. Nah, sekarang apakah ketika ada pernyataan bahwa guru itu tidak kompeten atau guru itu berkompeten, ada penelitian ilmiahnya? Ada nggak? Ternyata saya sudah mengumpulkan sebenarnya tadi sumber-sumber, tapi Kang Johan, nah ini itu yang Johan itu ya, jadi salah pencet. Nah, Kang Johan boleh ditampilkan, tapi boleh juga enggak. Saya pengen tampilkan bahwa pernyataan bahwa guru di Indonesia tidak berkompeten itu bukan sepihak pernyataan saya. Tapi sejak tahun 2003 sampai tahun 2021 itu adalah bahan cerita dari media massa. Jadi kalau mau somasinya mereka. Dari mana mereka mendapatkan itu? Apakah itu asumsi atau ilmiah? Oke, nanti kita bahas gitu kalau mau satu persatu. Tapi saya tampilkan di situ setidaknya ada 10 media yang menyebut bahwa guru di Indonesia itu tidak berkompeten. Nah, tapi nanti kita bahas soal generalisasi dan sebagainya, tapi kita bahas dalam kaidah ilmu dulu biar kita cocok semuanya. Jadi gini, guru itu dianggap tidak berkompeten oleh siapa? Ternyata oleh Kementerian Pendidikan. Dari Kementerian Pendidikan inilah kemudian disampaikan kepada media-media. Jadi media massa itu memiliki dasar. Dari mana? Dari Kementerian Pendidikan. Dari mana Kementerian Pendidikan? Dari studi yang dilakukan, survei yang dilakukan dalam uji kompetensi guru. Jadi uji kompetensi guru itu adalah yang tertakar. Benar kan Kang? Ditakar. Sedikit, jadi saya ingin menegaskan, sebetulnya guru gembul itu tidak memberikan judgement guru tidak kompeten, tapi menyampaikan data, menyampaikan kutipan berita bahwa guru tidak kompeten, begitu kan? Begitu karena saya ingin melabrak, maaf ya, ingin melabrak lembaga penyelenggara pendidikan di Indonesia. Pada waktu itu korbannya kementerian. Kalau misalkan sering nonton YouTube, video-video saya itu penuh dengan permintaan pertanggungjawaban terhadap pemerintah. Karena pada waktu itu konteksnya adalah UPI, maka yang saya hadapi langsung face to face itu adalah guru besar UPI. Jadi kan kita tuh bukannya berantem, kita tuh sepakat. Kita tuh dipenuhi oleh kesalahpahaman. Lalu kenapa pernyataan saya menyebut kenapa over generalisir atau generalisir? Nah, ini juga gara-gara kesalahpahaman, gara-gara kegagalan kita dalam memahami metodologi ilmu. Jadi gini nih, kalau saya mengatakan bahwa guru-guru di Indonesia, saya garis bawahi ya, guru-guru di Indonesia dibayar murah karena guru-guru di Indonesia tidak berkompeten. Ada dua premis di situ. Mana yang generalisir? Yang mana Kang? Ada pertanyaan premis ketiganya. Iya premis ketiga, tapi dari dua aja dulu. Karena yang ketiga udah jelaskan ke UPI kan, serangan saya itu ke UPI dalam tanda kutip. Nah, dari dua premis itu, mana yang dianggap generalisir? Guru-guru di Indonesia tidak berkompeten, gitu? Itu dianggap over generalisir atau generalisir. Itu bukan generalisasi. Itu totum pro parte. Ada yang tahu totum pro parte? Ya? Ya, jadi itu sebenarnya adalah dalam filsafat bahasa. Jadi saya jelasin begini. Apa yang dimaksud dengan generalisir? Generalisir itu adalah pengalaman fakta atau fenomena
yang tunggal atau beberapa tapi dijadikan kesimpulan untuk seluruhnya. Itu namanya generalisir. Jadi saya bertemu dengan mahasiswi UPI dan dia cantik. Kemudian di lain waktu saya bertemu dengan mahasiswi UPI dan juga cantik. Maka saya mengambil kesimpulan bahwa semua mahasiswa UPI cantik. Itu adalah generalisir atau over generalisir. Disepakati ya? Bisa sedikit? Ya boleh. Mau kan terbuka. Iya. Jadi begini, kalau saya mendengar apa yang kami guru gembul sama dengan saya kan? Sama. Tidak semua guru tidak kompeten. Itu kan? Betul, makanya ini salah tidak paham. semua, tidak semua. Artinya hanya sebagian guru. Nah, ya, jadi tidak general. Kita sepakat. Kalau begini, apakah guru gembul sepakat dengan saya bahwa tidak semua guru? Artinya tidak semua guru tidak kompeten, betul kan? Sepakat apa yang Anda sampaikan, itu kan? Nah, kalau sepakat tidak semua guru tidak berkompeten, selesai saya kira. Hanya tolong disampaikan pada situasi ini. Artinya bukan semua guru tidak kompeten, hanya sebagian. Karena yang sebagian sudah bersertifikasi. Iya. Dan itu diakui oleh guru gembul itu berkompeten. Nah, selesai kan? Tidak perlu panjang-panjang. Masalah keilmuan tinggal baca di Google. Tinggal kita kuliah. Hanya persoalannya. Kalau sepakat, nggak usah panjang-panjang, sepakat aja. Itu persoalannya. Panjang lebar kita sepakat. Udah, tinggal salaman, selesai. Kita tidak somasi, sama-sama berjuang. Mari berbarengan. Salaman. Tapi intinya semua ya. Pegang aja yang itu sama, bahwa tidak semua. Kalau guru gembul mengatakan saya ngomong artinya bukan semua, tapi sebagian, selesai. Itu kan, itu saya kira persoalannya. Panjang-panjang soalan, ini kan pendengar juga lagi mendengarkan selesai. Enggak lah, to the point gitu sekarang mah. Jadi salah menyampaikan, ada kesalahpahaman, tapi intinya sama. Tinggal ke depan mari bersama-sama. Demo bareng. Itu bersama-sama. Saya mah demo ke kementerian langsung ke Pak Jakarta. Tapi gini, saya gitu ya. siap, nuhun bisa. Sarwa mah dikenal di panjang-panjang. Saya bersepakat kalau memang yang saya bilang tadi itu yang harus kita lawan itu adalah sebenarnya bukan tirani, karena ternyata saya tidak melawan tirani. Tidak ada tirani di sini. Saya melawan kesalahpahaman. Tapi karena yang saya bilang tadi, pertemuan ini bukan hanya soal bahas gugat-menggugat. Saya pengen ini bukan hanya masalah pribadi atau masalah kelompok di antara kita. Saya pengen penonton-penonton YouTube itu juga teredukasi dengan apa yang akan ditampilkan di sini. Jadi waktu kemarin saya ngobrol sama Pak Rocky Gerung. Agak jauh. Oke. Saya kemarin ngobrol sama Pak Rocky Gerung. Saya sempat dalam tanda kutip dianggap sebagai perdebatan. Tapi sebenarnya kita tuh diskusi. Apa yang membuat saya merasa cocok dengan Pak Rocky? Kita tuh beda pendapat dalam banyak hal. Beliau itu oposisi dalam politik, saya apatis dalam politik. Dan beliau itu adalah ateis, saya fundamentalis dalam Islam. Tuh janggotnya panjang. Fundamentalis. Dan lain sebagainya. Tapi kenapa nyambung? Karena kita mulai segala sesuatu dari kesepahaman tentang diksi, konsep, generalisasi, teori, dan lain sebagainya. Nah, saya jelaskan yang tadi itu. Pernyataan saya bahwa guru tidak berkompeten, itu cek di media-media. Media-media juga menyatakan guru di Indonesia tidak berkompeten. Kenapa guru di Indonesia tidak berkompeten? Dan lain sebagainya. Bahkan di Jakarta Post menyebut kualitas guru di Indonesia rendah. Dan mereka lah yang menyebabkan kegagalan pendidikan di Indonesia. Dan lain sebagainya. Saya pengen jelaskan begini. Pernyataan media massa itu bukan generalisir, tapi totem pro parte. Contohnya itu adalah begini. Akang, Teteh, contohnya begini. Kemarin ada pernyataan timnas Indonesia dikalahkan oleh timnas Argentina. Betul? Ya. Itulah yang contoh dari totem pro parte. Maksudnya itu salah sebenarnya. Karena apa? Karena tidak seluruh timnas itu jumlahnya 26, yang main cuma 11. Tapi 11 itu dianggap mewakili seluruhnya karena dianggap sebagai sesuatu yang lebih umum, dianggap sebagai sesuatu yang lazim. Jadi
dalam majas poten pro parte itu keumuman adalah lazim. Jadi kalau saya sebut orang-orang Indonesia itu adalah orang-orang yang ramah tamah, benar gak kayak gitu? Ya benar, pernyataan itu totem pro parte. Tapi boleh nggak digugat? Ya nggak semuanya kayak gitu. Ya kalau tidak semuanya tentu saja tidak semuanya. Jadi ini Bapak, Akang, semuanya yang tadi poinnya adalah generalisasi, pahami dulu. Jadi ya walaupun harus kita akui bahwa filsafat bahasa itu sekarang kita udah masuk ke Derrida, bukan zaman Suso, bukan zaman siapa, tapi kalau kata Ibnu Sina, kita mulai segala sesuatu itu dari kesepahaman diksi dulu. Dari kesepahaman diksi itu tidak akan ada kesalahpahaman. Kalau tidak ada kesalahpahaman, tidak akan ada tuntutan. Ini udah terlalu panjang. Saya kira Saya menawan ada panjang. poin kita kasih dulu ya. Jadi kenapa Kang Guru ini kita berikan waktu lebih panjang? Karena banyak yang komen juga sebelum acara ini dimulai, ini Sorok versus Squad. Jadi squad melawan seorang. Jadi karena waktunya agak biar puasa. Tapi kalau kita simak sebetulnya tidak ada benturan dari sisi definisi, dari sisi konsep. Jadi hanya penekanannya soal pemaknaan generalisasi tadi ya. Nah, ini sebenarnya agak menarik karena kalau kita lihat dokumennya lembaran somasinya itu ada definisi atau ada menilai, menganggap guru gembul ini mengejek profesi guru. Terus ada lagi di sini melecehkan ya. Itu karena kita kaitannya berbicara dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik ya. Nah, saya ingin klarifikasi ya. Nah, apakah memang ada tujuan niat atau sebenarnya tidak? Ini clear karena nanti akan jadi bahasa hukum ya. Kira-kira gimana, Kang Gun? Bahasa hukum, oke. Tapi saya pakai rejuis, nggak pakai clear. Penjelasan saya begini. Oke. Apa bedanya mengkritik dengan menghina? Ayo kita florkan sama-sama. Apa bedanya mengkritik dan menghina? Menghina berupaya merendahkan, ada mengkritik berupaya merendahkan itu normatif, tidak ada takarannya berupaya. Berupaya itu takarannya gimana? Kan atau saya berniat merendahkan, niat itu gak bisa ditakar. Jadi itu bukan bahasa hukum, bukan bahasa legal, dan kita tidak akan gunakan definisi itu. Jadi yang dimaksud dengan menghina dan perbedaannya dengan mengkritik itu adalah, nah ini penting. Menghina itu ad hominem dan tidak memiliki argumentasi. Sedangkan kritik itu tidak ad hominem tetapi memiliki argumentasi. Jadi saya ambil contoh, saya punten ya ke Kang Najib terus, soalnya senior saya yang saya kenal dulu ngakek saya di Humas itu dia. Dia junior saya. Oh ya, gitu. Jadi ini sangat senior kepada saya. Jadi ini kakek guru ya. Kakek guru. Kang Najib, gini. Saya punten misalnya, Kang Najib, mohon digarisbawahi jangan disomasi. Kang, saya sebutkan misalkan Kang Najib, itu rarai siga bujur hamster itu hinaan. Karena itu ad hominem dan tidak ada argumentasi. Bujur hamster itu kumaha, itu tidak ada argumentasi. Tapi kalau saya sebut gini, Kang Najib, itu rambut akang tuh butut, kan mukanya kotak. Kenapa rambutnya gitu? Nah, itu kritik. Kritik itu ada argumentasi yang ditampilkan. Nah, karena ada argumentasi yang ditampilkan dan tidak terkait dengan ad hominem, maka itu berhubungan dengan kemampuan dalam membangun. Makanya dalam metodologi ilmu, kritik itu disebut sebagai verifikasi, nama lainnya. Verifikasi itu apa? Menguji. Jadi kalau ada orang yang mengkritik, bukan dibantah dengan kata-kata, tapi dibantah dengan realitas. Karena kritik itu menguji apakah ini benar atau salah, ini otentik atau tidak, ini valid atau tidak. Nah, bagaimana kita menentukan bahwa ini benar atau tidak, otentik atau tidak? Dari fakta di lapangan, dari realitas. Jadi ketika saya misalkan mengatakan kepada UPI, saya katakan kepada UPI, karena UPI tidak mendorong untuk, atau karena UPI tidak memberikan, atau karena UPI tidak menekankan, kata-katanya ya, UPI tidak menekankan kompetensi pada guru. Terus saya tanyakan di situ, berapa
SKS mahasiswa di UPI untuk belajar psikologi pendidikan. Ini artinya argumentatif, kritik, bukan menghinakan, bukan merendahkan. Sok, berapa Kang? Ada yang tahu? 2 SKS. Bayangkan, sekarang saya tanya sama-sama. Kompetensi guru yang utama di hadapan siswa-siswanya itu adalah pedagogik. Bagaimana ceritanya dia di UPI hanya 2 SKS? Jangan begitu. Nah, saya jurusan BK. Olah dengan ini BK. BK. Jadi jangan dikira UPI. Saya jurusan BK. Saya dapat psikologi pendidikan dengan kita. Olah, oleh karena itu maaf ya. Masalah hukum, jika persoalan hukum, penyelesaiannya bukan di perdebatan di pengadilan kan? Iya. Nah, itu tidak ada kata hakim. Oke. Jadi kalau kita berdebat di sini, kalau ini sifatnya kan subjektif, saling debat. Jadi persoalannya kalau soal selesai kita udah selesai. Iya, ya jika itu kan iya. jika persoalan hukum gugatan pasal-pasal pembenarannya di pengadilan bukan di sini Iya. gitu. Jadi gini, oke. saya menegaskan dulu ini untuk mengklirkan sebenarnya guru-guru tidak ada niat untuk mengklirkan guru. Dia memunculkan data bagian dari kritik terhadap upaya perbaikan guru, katakan seperti itu. Salah satunya mengkritik bukan pabrik ya, bahasanya menjadi sangat jelek. Lembaga pendidikan yang menghasilkan guru lah. Tapi kalau telur busuk jangan nyalahkan ayam loh. Maksud saya. Kalau telur busuk jangan salahkan ayam. Nah, ini saya Karena ada yang nyalahin ayam ke depannya. Kang Iwan, ini kritik UPI ini kan di sini tidak ada yang mewakili entitas itu. Oke? Jadi biar kita agendakan nanti dalam sesi yang berbeda kita pertemukan misalnya guru-guru dengan UPI ya. Biar kita. Ayo. Sebentar. Oke ya. Jadi tadi soal begini saya perlu disarang netizen nama saya sama. Karena saya perlu ngobrol ya. Kang Rizky dulu tadi yang mau komen ya. Tadi Kang Rizky dulu. Oke. Coba Kang Rizky. Atau ini aja kalau jauh. Saya masih penasaran dengan premis pertama ketika muncul sebelum tidak. Kenapa gaji guru sangat rendah? Kita kan di sini tuh untuk diskusi supaya verifikasi ya. Karena saya pun dengan guru-guru mengapa mengambil contoh tidak berkompeten dalam hal sisi materi yang tadi gaji sangat murah, kenapa yang biasanya tidak berkompeten? Kalau misalnya mau mengkritik pemerintah di satu sisi misalkan terhadap anggaran pendidikan 20%-nya bukan hanya untuk operasional pendidikan tapi beberapa belas kementerian, bahkan gaji guru dan sertifikasi guru itu termasuk di 20%-nya. Mohon nanti kalau misalnya ada yang tahu atau Iwan atau siapa, karena saya tidak mengalaminya. Kalau nggak salah sebelum 2007 atau 2005 dulu sempat gaji guru itu di luar dari yang 20%, tapi karena ada review gitu ya, KMK akhirnya 20% anggaran pendidikan sudah minimal diambilnya, tapi berebut dengan kementerian yang lain, termasuk gaji guru gitu, dan sertifikasi dengan profesi. Dan di satu sisi harus meningkatkan kompetensi untuk mensertifikasikan guru. Amanah Undang-Undang Guru dan Dosen dari tahun 2005, pemerintah itu paling lambat 10 tahun setelah undang-undang ini diterbitkan harus mensertifikasi guru, tapi tidak. Jadi tolong di sini kita sama-sama verifikasi, memberikan kritik kepada pemerintah agar segera gitu. Kalau yang misalkan tadi memfilter beberapa guru yang menurut guru ini misalnya tidak 100% yang tidak berkompeten, yang tidak berkompeten itu ayo gitu ya, kesejahteraannya dulu kah atau dua-duanya, artinya kompetensi dulu atau kesejahteraan kemudian. Itu yang perlu kita sepakati, kritikan kepada pemerintah. Karena guru lulus T-Grade sekarang dulu yang sudah lulus T-Grade melalui P3 sekitar 200 sekian gitu, dia belum ditempatkan gitu. Ini masalahnya bola panas antara anggaran yang dibayarkan oleh pusat atau oleh daerah dalam dana anggaran DAU gitu ya, dana transfer umum itu gitu ya. Jadi Kang Rizky melihat bahwa
gaji guru rendah itu tidak ada kaitannya dengan kompetensi. Bukan hanya seperti itu gitu ya, ada faktor lain gitu dalam hal ini politik anggarannya gitu yang harus kita kritisi juga supaya memang betul-betul optimal gitu. Kalau seandainya 20%-nya itu sudah dengan kementerian lain, di sekolah dana BOS, dana BOPD tidak mencakup gitu. Bahkan biaya investasi pun tidak. Untuk menggaji guru honorer pun saling lempar gitu. Ini kewajiban sekolah, Pemda ataukah CSR atau kalau di yayasan swasta. Itu yang perlu digarisbawahi. Gaji guru sangat rendahnya. Tolong kita rinci kemana saja arahnya kebijakan untuk kita kritiki. Oke, terima kasih. Tadi Kang Ahyar dulu ya. Kang Ahyar tadi mau menyampaikan gimana tanggapannya tadi terkait apa yang disampaikan dulu. Jadi gini ya. Ini punya Kang Ahyar. Jadi gini mungkin. Tadi saya tanya berapa jumlah guru? Artinya beliau menjawab 4 juta. Jadi yang terdata dari mulai SD, SMP, SMA, SMK, Sanawiyah, Aliyah, Hidayah. Artinya dari 4 juta itu pemahaman tadi, pemahaman bahwa guru dianggap sebagai tidak memiliki kompetensi itu tidak bisa disamaratakan. Mereka itu melihat dengan bahasa. Jadi tujuan kita datang ke sini itu klarifikasi. Ya, jadi jangan terlalu dari awal sejarah. Intinya mereka ada yang terus. Kalau Anda mengkritisi pemerintah silakan, tapi jangan sampai menyakiti hati orang. Karena pemahaman guru itu berbeda. Betul nggak? Kan tadi dijelaskan, ada yang sudah bersertifikasi, ada yang dan itu persentase sudah berbeda. Oke. Itu dari saya. Nah, dari sisi itu saya clear ya, Clear. bahwa apa namanya guru gembul tidak bermaksud Generalisir tidak bermaksud membuat menilai semuanya tidak kompeten kan. Tadi sudah disampaikan. Oh iya. Ya. Oke, Kang Asep ya. korban. Ya. Sampai sekarang masih dibully saya. Oh iya. Bisa. Jadi makanya diawali saya tadi ngomong diawali dengan kejujuran. Saat Pak Guru Gembul memberikan jawaban klarifikasi di medsosnya bahwa beliau telah mengajak saya secara debat terbuka. Apa jadi rahan? Mungkin kapatur tapi lepas alamat. Jadi perlu diklarifikasi bahwa saat melakukan klarifikasi di YouTube, Kang Guru Gembul ini belum pernah sama sekali mengontak saya untuk mengajak debat terbuka. Itu kan? Jadi intinya seperti itu, akan anak ke siapa, gitu kan? Terus nggak ada yang ngomong seperti itu, sehingga orang dibully yang banyak-banyakan itu bisa. Satu. Yang kedua, sebetulnya nggak usah panjang lebar saya kan. Perkataan Kang Guru Gembul ini mengenai guru di Indonesia tidak mempunyai dasarnya apa? Terus diperkuat dengan perbandingan, analoginya. Pilot tidak bisa seperti itu. Masyarakat awam ya, yang mencintai pendidikan, di saat kita akan memajukan pendidikan, pasti akan beranggapan percaya orang mau guru cekang ringi cekang Guru Gembul ilmu dengan guru di Indonesia itu kan jangan disamaratakan. Satu sisi tadi disebut tidak semua guru berkompetensi, tetapi dalam penyusunan kalimat itu sehingga semua beranggapan bahwa mungkin yang tinggi ilmunya seperti rendah sama saya beranggapan seperti itu. Mereka tidak akan mengenal teori apa dan sebagainya. Ini demi kebaikan bersama kan. Beri kepercayaan juga untuk masyarakat bahwa Indonesia ini banyak generasi-generasi seperti yang Kang Guru Gembul lakukan untuk memajukan pendidikan. Tapi takarannya tidak bisa disamakan.
Gitu maksud saya. Tapi ya, klarifikasi ya, bukan masyarakat awam lah. Iya. Yang ada di YouTube di ini banyak profesor doktor Iya. yang semua mikir Iya, di maksudnya di yang UPI begini pun kan. produk tuh banyak Kan profesor. Gini maksudnya. Saya juga kan ini konsultasi. Jangan kanjang abang yang profesor aja Maaf. udah bingung gitu. Ya, maksudnya seperti itu kan. Ya, oke. Tinggal gini aja kan. Saya minta klarifikasi. Kang Guru Gembul ini mengakui enggak bahwa ini tidak salah. Oh saya tidak, tetap saya itu versi saya mengkritik. Mungkin nanti hemat saya apakah saya akan melanjutkan bentuk somasi atau seperti apa. Kan gitu. Intinya seperti itu. Yang kedua, saya minta klarifikasi. Saya tidak pernah diajak untuk debat terbuka. Gitu. Oke. Tidak pernah saya mah cekasana mah gini kan. Saya itu biasa sendiri. Ya cenah mau wani henteu cenah kan gitu. Wah, wani kucing itu. Ini saya buktikan saya datang. Bahkan saya mah pengennya sebenarnya mah sendiri. Ayo orang ngobrol. Karena apa? Itu amanat. Ini amanat saya mah ini. Guru, kecap guru, perkataan guru. Ini yang harus kita miliki dan hargai. Oke, saya ingin memperjelas karena ini posisinya narasumber ini kan yang mengajukan somasi ya. Apakah klarifikasi yang disampaikan oleh Guru Gembul ini sudah menjawab, sudah dianggap cukup untuk menjelaskan Dua pertanyaan saya. Ya. Apakah Guru Gembul dengan Guru Iwan sepakat bahwa tidak semua guru tidak berkompetensi? Sepakat kan? Sepakat. Ini tolong semua sepakat. Yang dikatakan beliau itu bukan semua, tapi sebagian. Ya. Itu. Yang pertama. Berarti ada sebagian tadinya yang sakit hati. Maksud gitu kan bukan begitu loh. Ngomongnya ada semua. Sehingga saya yang sakit hati, apakah Anda mau minta maaf kepada saya dan saya maafkan? Ya, itu kan bahasa atau kepada teman-teman karena kesalahan pengertian dari beberapa orang, karena maksudnya verbal disampaikannya. Kalau disampaikan verbal, maka yang dengarnya pun nggak ngerti gitu. Nah, tidak jelas gitu. Jadi karena itu ya kalau persoalannya memang sepakat, maksud Guru Gembul bukan itu dan sama dengan saya, dan dia tadi mengatakan sepakat, dan jika saya terpilih saya mohon maaf, dan Anda pun memaafkan saya dan saya memaafkan Anda, ya persoalannya clear dengan itu. Tapi kalau tidak memaafkan saya, melanjutkan perdebatannya nanti di pengadilan. Jika tapi apa arti sama guru? Walaupun saya garis bawahi, tidak semua orang bisa jadi guru. Ya. Menurut Undang-Undang Nomor 14 2005, guru adalah orang yang memiliki sertifikat pendidik. Selain itu adalah tenaga pengajar. Itu kan regulasinya. Tenaga pengajar yang bersertifikasi maka digelar GR. Ya. Yang belum sertifikasi nggak bisa secara undang-undang. Tapi secara umum Pak, ayah guru silat, ya, ayah guru senam, umum. Tetapi secara undang-undang, aturan, guru itu yang mengajar ini SD, SMP, SMA, dan memiliki sertifikasi. Itu bahasa hukumnya. Tong diperdebatkan makanya, gitu. Kalau bahasa hukum, nah itu kan. Jadi saya juga ini ngajar di mana nih? Bersertifikat belum kok ngaku-ngaku guru. Kalau mengikuti undang-undang, tapi nggak gitu kan? Tapi saya mau jawab ini. Oh iya, Termasuk ini menurut undang-undang, menurut saya. Ya, termasuk perbandingan pilot dan dokter itu kan. Ya. Nah, itu ada penjelasan nggak nih? Mau diklarifikasi juga? Tahu. Ayo. Merdeka. Kan Oke, itu ya, Mas. saya bukan merdeka belajar, tapi belajar merdeka. Seperti yang saya sampaikan tadi, kritik ini saya tujukan ke UPI dan dulu ke Pak Hamid. Pak Hamid langsung tercengang, apa iya di dunia nyata begitu? Ketika saya sampaikan bahwa semua orang bisa jadi guru, karena itu guru tidak berkompetensi. Jadi maksudnya gini, itu bukan mengejek, itu adalah realitas di lapangan. Jadi kalau misalkan lihat guru-guru swasta di Bandung, atau misalnya di Bandung atau di seluruh Indonesia, banyak sekali orang-orang yang kalau kehilangan lapangan pekerjaan, kehilangan apa, ngelamar aja jadi guru. Bener ya? Dan langsung diterima. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya kepala sekolah yang menerima itu. Waktu saya jadi kepala sekolah, tapi saya langsung dipecat.
tapi Jadi guru berapa gitu? jadi guru kalau guru saya selalu mengundurkan diri. Oh, mengundurkan. Kalau sampai sekarang masih guru nggak? Masih guru, Masih mengajar maksudnya? masih mengajar, tapi saya tidak berkompeten. Kan, maaf. Oh iya, yang klarifikasi tadi. Oh iya. Anak mengajar debat terbuka ke saya atau ke siapa? Oh iya, ini berarti yang akan Anda bisa netizen. Saya tidak mau melayani Anda. Kenapa saya mau? Oke. Akan mau gini, selamat datang di sebuah negara yang dicap oleh Microsoft sebagai pemilik netizen paling barbar di dunia. Dan kenapa netizen paling barbar di dunia? Karena sistem pendidikan kita gagal mendidik netizen. Nah, terus pertanyaan saya langsung klarifikasi. Dan sama bapak mau udah dealnya, udah saya beres ya teman. Kalau sama sih, dengan Kalau sama, juga ya. deal. Udah Siap, mengakui. nanti saya traktir Pak. Nah, dengan bapak ini saya klarifikasi gimana ceritanya. Ceritanya gini, suatu hari saya di SMS sama Kang Najib dikirimin sebuah link atau screenshotnya yang menunjukkan bahwa guru gembul disomasi. Siapa ini? Bu Asep mau. Saya kan naga. Nah, saya langsung nanya ke Kang Najib ini, sekalian langsung diklarifikasi sama Kang Najib. Nagawir. Saya nanya langsung sama Kang Najib. Kang Najib, kenapa tiba-tiba somasi? Kenapa gak diskusi dulu aja? Kalau mau somasi, siap saya mau somasi, asal debat terbuka dulu atau diskusi terbuka dulu. Karena kompetensi orang Sunda teh kudu somaya ade goreng mah bahasa. Jadi kita tabayun dulu, ketemu dulu, ngobrol dulu. Nah, tiba-tiba aya somasi, tapi tidak ada permintaan ngobrol dulu. Saya nanya, ya sebentar Saya Kang. pohon tidak akan Iya. menjawab. Nah. Maka seperti itu adalah seorang Ya, kompetensi yang sangat bagus. Pemberian judul dari seorang Kang Ripa yang berhasil dalam menulis. nah Itu udah. kan ini Jadi ada nama diklik menang duit jika akan. jadi kita gugat itu media massa. Jadi ini Kang, ini klarifikasi ngobrol. Saya nanya kenapa ujung-ujung somasi. Terus saya nanya ke Kang Hanin, manajer saya, si Akel. Saya nanya ke si manajer saya, ada nggak somasi ke saya? Coba cek di IG, nggak ada. Cek di WA, nggak ada. Di mana-mana nggak ada, di email juga nggak ada. Jadi somasi itu kan sebenarnya adalah teguran hukum. Kalau ada teguran hukum berarti ada surat tertulisnya kepada saya. Surat tertulisnya tidak ada ke saya, tapi ada di media massa, tapi tidak ada ajakan kepada saya untuk diskusi sebelumnya. Dan alamatnya tanya orang ngirimkan ke mana? Nah, Karena sama. Karena sama. Makanya ngirim video lah. nah, jadi gimana ceritanya? Somasi tidak ada ke saya, apa-apa tidak ada ke saya, ke media sudah naik dan tidak ada obrolan di awal. Kalau misalkan saya ngotot di obrolan itu, baru bisa aja. Tapi kalau ini kan tidak ada. Nah, tapi apapun itu, mau nanti alasannya adalah karena tidak tahu. Sebenarnya kalau tidak tahu alamat itu juga aneh Pak, karena di setiap video saya itu selalu ada kontak person, ada TikTok, ada apa. Dan kalau misalkan tidak tahu, sebenarnya Kang Najib tuh tahu. Jadi waktu ada gerakan untuk petisi apa segala rupa, Kang Najib tuh tahu, bisa langsung. Dan Kang Najib pada waktu itu bekas sebelenan teh, maaf bahasa Indonesia, menyebalkannya teh, Emang teh. menyebalkannya. Kang Najib tuh dia bilang, ya harusnya juga memang diskusi dulu sebelum ini. Tapi padahal Kang Najib tahu nomor saya dan tahu nomor Kang Asep. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Intinya, jadi sebenarnya saya tuh minta, ini bahasa hukum. Somasi berarti sampaikan dulu ke saya, baru bikin pernyataan. Di sini ada pernyataan media dulu, baru somasi belakangan gitu. Tapi intinya gitu. Dan buat netizen, saya nggak tahu apakah kata-kata saya ini masih ditonton atau tidak. Tolong dipotong di media sosial, di TikTok, di mana potong bagian saya ini. Bahwa pernyataan bahwa kenyataan fakta bahwa Kang Maung sudah datang ke sini itu sudah menunjukkan bahwa jiwanya benar-benar mau. Jadi enak netizen mau disebut kucing deh.
kita hargai guru Lanun yang berpengalaman, saya kira bisa diberi kesempatan. Udah beres belum? Ya, sok saya. Ya. Ya. Dan baru tahu dia itu orang Sunda karena beberapa di sini juga Gembul itu bahasa Sunda. orang Garut, orang mana terperang. Ya ternyata orang baru. Orang Bandung tetangga. Oh iya. Oke, mana kan? Boleh nggak? Anda berarti ini lain. Cik, Pelanggaran. Ini mah rahasia. Udah sebentar. Oh, Menyampaikan pesan khusus sebuah program guru kumpul untuk agar senantiasa di antara kepeduliannya terhadap pendidikan, terhadap pemikiran-pemikiran kritis di Indonesia juga tidak lepas dari akar kesundaan yang tentu dalam semangat negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kang Rifa yang sudah membantu pembinaan dari cimahi.pikiranrakyat.com yang sudah mendapatkan benefit dari beritanya Kang Asep Mau. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di diskusi-diskusi yang akan datang. Mau ke Cina? Ya, terus semangat. Pak Kotip. Gerakan pilih guru. Masih